Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noinda Satria Maharani dengan NIM 0201900039 dari Prodi TPM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Bahasa Indonesia dengan judul Keefektifan Metode Scamper dalam Pengembangan Inovasi Varian Es Krim Rendah Karbohidrat dan Kaya Vitamin. Materi pembahasan kali ini yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, scamper, dan metodologi penelitian. Yang pertama itu latar belakang, di mana yang pertama adalah es krim. Es krim adalah sebuah makanan beku dibuat dari produk susu seperti krim atau sejenisnya yang digabungkan dengan perasa dan pemanis. Yang kedua ada sehat. Sehat merupakan fungsi efektif dari sumber-sumber perawatan diri atau self-care research yang menjamin tindakan untuk perawatan diri atau self-care action secara adekuat. Yang ketiga ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa karbon yang dijumpai sebagai penyusun utama jaringan tubuh tumbuhan. Yang keempat ada vitamin. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah metode scamper efektif digunakan dalam pengembangan inovasi varian es krim rendah karbohidrat dan kaya vitamin. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan metode scamper dalam proses mengembangkan inovasi varian es krim dengan tetap memperhatikan kesehatan para konsumen. Yang selanjutnya ada scamper. Metode scamper banyak digunakan di berbagai macam permasalahan sebagai alat mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa bidang yang dapat diselesaikan menggunakan metode scamper yaitu ada bidang kuliner, manufaktur, dan bidang pendidikan. Pada bidang kuliner, seperti contoh judul yang menggunakan metode scamper yaitu perancangan kemasan kopi aroma khas Bandung. Dengan proses yang pertama itu ada parameter aspek desain. Di dalamnya, bagian ini dijabarkan parameter-parameter ideal yang menjadi pertimbangan utama dalam pertimbangan produk ini. Hasil analisis ini berdasarkan studi literatur yang nantinya dijadikan acuan untuk menentukan fitur dalam produk yang dirancang. Nah, yang kedua itu ada breakdown metode scamper. Dalam perancangan ini, menggunakan beberapa elemen dari metode berpikir kreatif scamper, dengan kata kunci yang digunakan adalah seperti C, yaitu combine atau kombinasi, yaitu menggabungkan kelebihan-kelebihan produk existing hasil komparasi yang sesuai kebutuhan perancangan kemasan tersebut. Yang kedua ada M, yaitu modify atau modifikasi, yakni dengan menggabungkan ide-ide tersebut menjadi sebuah gagasan utuh. Dan yang ketiga ada R atau rearrange, yaitu menata ulang dengan cara menempatkan elemen-elemen yang sudah digabungkan. Nah, yang kedua dari bidang manufaktur, di mana pada bidang manufaktur sendiri, contoh jurnal yang menerapkan teknis scamper yaitu pada jurnal berjudul Construction and Technical Modification of Grinding Wheels for Internal Cylindrical Grinding using Scamper Method of Creative Innovation Design. Di bidang manufaktur ini, metode scamper digunakan untuk transformasi inovatif dari produk yang ada yang ditunjukkan untuk memodernisasi desain, konstruksi, dan perluasan fungsi. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap kebaruan merupakan modifikasi dari sesuatu yang sudah ada. Penyesuaian dengan kebutuhan khusus dilakukan atas dasar daftar pertanyaan
mengeksplorasi kemungkinan modifikasi tertentu. Yang terakhir ada di bidang pendidikan, metode Scamper juga digunakan pada bidang pendidikan. Pada contoh jurnalnya yaitu The Effectiveness of Scamper Technique on Creative Thinking Skill Among Fashion Design Vocation College. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana alur dari metodologi penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama ada studi literatur, observasi lapangan, pengumpulan data, pengolahan data, rekomendasi solusi, analisis pengolahan data solusi, dan yang terakhir adalah analisis hasil. Yang pertama itu ada studi literatur, di mana teknik Scamper pertama kali diperkenalkan oleh Alex Oxburn, seorang guru pelopor kreativitas pada tahun 1953. Nah, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bob Elber pada tahun 1971 dalam bukunya Scamper yang berjudul Games for Imagination Development. Secara sederhana, teknik ini memaksa pikiran untuk berpikir kreatif dalam melakukan perubahan. Selain itu, sebenarnya teknik Scamper merupakan akronim dari substitute, combine, adapt, modify, put another use, eliminate, dan reverse. Nah, selanjutnya tahapan metodologi yang selanjutnya yaitu ada observasi lapangan, di mana observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung tentang apa yang terjadi dan masalah apa saja yang terjadi dan bagaimana memperoleh solusinya. Observasi lapangan yang diteliti pada judul kali ini berlokasi di Purbalingga, tepatnya di Desa Onji, Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dengan kode pos 53352. Pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang dilakukan pada jurnal kali ini yaitu wawancara. Wawancara dalam melakukan pengumpulan data, perancangan melakukan wawancara kepada beberapa pecinta es krim terkait inovasi varian es krim yang rendah karbohidrat dan kaya akan vitamin. Wawancara ini dilakukan pada Desember 2021 yang dilakukan setiap hari selama seminggu guna mendapatkan informasi dan keterangan. Selanjutnya, ada pengolahan data, di mana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan beberapa pecinta es krim, penulis mendapatkan hasil bahwa inovasi varian es krim baru dengan karbohidrat yang lebih rendah, namun kaya akan vitamin yang tetap mempertahankan kaya akan rasa es krim itu sendiri, sangat digemari oleh para pecinta es krim. Hal ini karena mereka tetap dapat menikmati lezatnya es krim namun tidak khawatir akan kandungan es krim yang terlalu banyak karbohidrat, sehingga kesehatan mereka tetap terjaga. Bahkan orang yang sedang dalam proses diet tetap dapat menikmati es krim karena rendah karbohidrat dan mengandung banyak vitamin. Rasanya pun tidak kalah enak dengan es krim biasanya. Di sini saya menampilkan kandungan dari susu sapi, susu almond, dan susu kedelai, di mana terdapat karbohidrat dan vitamin A dan vitamin D. Sebetulnya pada susu-susu tersebut banyak kandungan vitamin, banyak kandungan yang lain, namun saya jabarkan karbohidrat dan vitamin saja. Susu sapi memiliki karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan susu almond dan susu kedelai dengan persentase 12 mg, 1 mg, dan 4 mg. Vitamin yang dimiliki susu almond dan susu kedelai juga tidak kalah banyak yang dimiliki dengan vitamin A yang dimiliki susu sapi. Susu sapi memiliki vitamin A sebesar 130 IU, dengan susu almond vitamin A sebesar 499 IU, dan susu kedelai vitamin A 200 IU.
Selanjutnya vitamin D yang dimiliki susu sapi sebesar 4,40 IU, susu almond sebesar 1,01 IU, susu kedelai sebesar 2,5 IU. Nah, di tahap selanjutnya itu ada resolusi rekomendasi, di mana setelah melakukan wawancara serta melakukan pengolahan data, maka dapat diketahui seberapa banyak peminat inovasi varian es krim yang rendah karbohidrat dan kaya akan vitamin ini. Analisis pengolahan data solusi, yaitu penggunaan susu almond dan susu kedelai sebagai pengganti susu sapi pada pembuatan es krim sangat tepat, melihat masyarakat sekarang telah sadar akan pentingnya kesehatan diri mereka. Maka dari itu, penggantian susu sapi dengan susu almond dan susu kedelai sudah sangat tepat. Hasilnya, salah satu dessert yang sehat yang disukai oleh masyarakat dari berbagai kalangan ini adalah es krim. Es krim yang rendah karbohidrat namun kaya akan vitamin dan banyak varian rasanya. Metode Scamper terbukti efektif dalam proses pengembangan inovasi varian es krim dengan rendah karbohidrat dan kaya vitamin. Inovasi es krim sehat ini sangat membantu para pecinta es krim agar mereka tetap dapat menikmati kesegaran es krim tanpa mengkhawatirkan kesehatan mereka. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.